Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menabur Kebaikan Menuai Berkat. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami lebih fokus pada diri sendiri daripada peduli pada orang lain. Hari ini kami ingin merenungkan betapa berharganya setiap tindakan kebaikan yang kami lakukan. Bantulah kami untuk melihat bahwa kebaikan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Semoga renungan ini menumbuhkan semangat untuk selalu melakukan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan yang baik ini, mari kita merenungkan sebuah prinsip universal yang telah menjadi landasan hidup manusia sejak zaman dahulu. Menabur kebaikan menuai berkat. Prinsip ini bukan hanya sekedar pepatah, namun merupakan suatu kebenaran yang mendalam yang tertanam dengan kuat dalam kitab suci kita. Alkitab mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan, baik perbuatan kecil maupun perbuatan besar, akan membawa konsekuensi. Seperti seorang petani yang menabur benih, kita juga menabur benih-benih perbuatan dalam kehidupan kita. Benih-benih kebaikan yang kita tabur akan menghasilkan panen yang berlimpah, begitu pula sebaliknya. Melalui renungan ini kita akan menggali lebih dalam makna hukum sebab akibat dalam konteks kehidupan Kristen. Kita akan belajar bagaimana menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, serta menemukan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka yang senantiasa berbuat baik. Mari kita membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmat dari firman Tuhan, sehingga kita dapat hidup sebagai duta-duta kasih-Nya bagi dunia ini. Mari kita baca Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudaraku, ketika kita menabur kebaikan, kita tidak hanya memberi kepada orang lain, tetapi juga memberi kepada diri sendiri. Berbuat baik membawa sukacita, membawa kepuasan, dan kedamaian hati kita. Selain itu, Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kita. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pentingnya berbagi dan memberikan kebaikan kepada sesama. Tuhan memberikan kita berkat, memberikan kita kemampuan dan sumber daya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari berbuat baik. Yang pertama, kebaikan adalah kewajiban. Kita tidak boleh egois dan hanya memikirkan kebutuhan sendiri, memikirkan ke diri sendiri. Kebaikan adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua,
berikan saat mampu. Jangan menunda-nunda untuk dapat berbuat baik memberi kepada orang lain. Ketika kita memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membantu, lakukanlah segera. Yang ketiga, jangan pilih-pilih. Kebaikan itu tidak mengenal batas. Berikanlah kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Yang keempat, kebaikan adalah investasi. Berbuat baik adalah sebuah investasi yang akan menghasilkan buah-buah yang baik pula dalam hidup kita. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Yang kelima, teladan bagi orang lain. Dengan berbuat baik kita menjadi teladan bagi orang lain. Kita menginspirasi mereka untuk juga melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Mengapa demikian? Karena status kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan itu baik adanya, dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status atau memandang latar belakang mereka, menyembuhkan yang sakit, melepaskan mereka yang dari keterikatan, memberi makan kepada mereka yang lapar, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Karena Tuhan Yesus baik, maka semua anaknya wajib mengikuti jejaknya, yaitu menjadi orang-orang yang baik, di mana kebaikan itu harus dibuktikan melalui tindakan yang nyata, bukan hanya soal wacana, direnungkan, atau didiskusikan, tetapi untuk dilakukan. Namun tidak semua orang Kristen baik adanya, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang tampaknya baik hanya saat pelayanan, tetapi dalam praktek keseharian tidak terbukti buah-buah kebaikannya. Apalah artinya orang menilai diri sendiri adalah baik apabila orang lain tidak melihat secara nyata kebaikan itu. Saudaraku, Dorcas adalah orang yang baik, dan karena kebaikannya, ia menjadi berkat bagi lingkungan dimanapun Dorcas berada. Orang-orang Yahudi memanggilnya Tabita, yang berarti rusa betina. Di dunia timur saat zaman itu, rusa betina adalah gambaran tentang kecantikan. Kecantikan Dorcas ini terpancar melalui perbuatan baiknya yang nyata yang ditunjukkan. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Itulah komentar orang-orang yang ada di sekitar Dorcas. Maka begitu mendengar bahwa Dorcas sakit dan akhirnya Dorcas meninggal, orang-orang menjadi sangat kehilangan dan bersedih hatinya. Mereka pun berusaha mencari bagaimana agar Dorcas dapat hidup kembali. Ketika mendengar Rasul Petrus ada di Yope, orang-orang memohon kepadanya agar bisa membangkitkan Dorcas. Ajaib, Tuhan mendengar doa-doa mereka dan membangkitkan Dorcas dari kematian. Dari kejadian inilah semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini selalu berhasil menarik perhatian Tuhan
untuk turut berkarya dalam hidup kita dan mukjizat terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah kita merenungkan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang kecil, apapun itu, sejatinya adalah persembahan bagi Tuhan. Dalam hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, seringkali kita lupa bahwa tindakan-tindakan kita memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar rutinitas. Mari kita renungkan bersama bagaimana perbuatan baik kita menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan kembali makna sejati dari beribadah. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas ibadah yang formal, tanpa benar-benar memahami esensi di balik setiap tindakan kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 16, mengingatkan kita bahwa ibadah sejati tidak hanya sebatas ritual saja, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Frasa ini menekankan bahwa korban yang paling berkenan di hadapan Allah bukanlah persembahan materi semata, melainkan perbuatan baik dan bantuan yang kita berikan kepada sesama kita. Ini berarti setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah sebuah ibadah yang bernilai di hadapan Tuhan. Yang kedua, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Kata janganlah kamu lupa menunjukkan bahwa berbuat baik bukan sekedar pilihan, tetapi merupakan keharusan bagi setiap orang yang percaya. Kita harus selalu mengingat panggilan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selain berbuat baik, kita juga diajak untuk aktif memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ini bisa berupa bantuan materi, soal waktu kita maupun tenaga kita, perhatian kita. Intinya, kita harus menjadi tangan Tuhan bagi sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, berbuat baik dan memberi bantuan bukan sekedar tindakan sesekali, tetapi harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kebaikan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Mengertilah dan pahamilah saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih empati, dan lebih aktif dalam melayani sesama kita. Dengan berbuat baik dan memberi bantuan, kita tidak hanya sedang menyenangkan hati Allah, tetapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, saat kami merenungkan firman-Mu dalam renungan hari ini, kami diingatkan akan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup dalam kebaikan.
Kami sadar bahwa perbuatan baik bukanlah sekedar tindakan belaka, melainkan buah dari hati yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Bapa, ampuni kami atas segala kelalaian kami dalam menabur kebaikan. Ampuni kami atas egoisme dan keegoisan yang seringkali menguasai hati kami. Bantulah kami untuk semakin hari, semakin menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu, agar Engkau dapat membentuk kami menjadi manusia yang berbuah kebaikan. Bapa, kami rindu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berikanlah kami hati yang peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami keberanian untuk berbagi, baik itu waktu, tenaga, maupun materi kepada mereka yang membutuhkan. Bapa, kami percaya bahwa setiap kebaikan yang kami tabur akan menuai berkat yang melimpah dalam hidup kami. Bukan hanya berkat materi, tetapi juga berkat rohani seperti sukacita, damai sejahtera, dan kasih yang semakin bertumbuh nyata. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap langkah kami, setiap pikiran kami, dan setiap perbuatan kami. Bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, mari kita jadikan ajakan untuk terus menabur kebaikan sebagai gaya hidup kita. Ingatlah saudaraku, setiap kebaikan yang kita lakukan adalah benih yang akan tumbuh menjadi berkat melimpah dalam hidup kita dan juga bagi orang lain. Dengan iman yang teguh, mari kita melangkah maju membawa terang Kristus di dunia yang gelap ini. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup
dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.